Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup pertama mata pelajaran LCM dengan materi teachers. Saya pemateri pertama Muhammad Syafiq Masadi. Yang pemateri kedua adalah Susila Yunia. Pemateri ketiga Mahtub Afandi, dan yang terakhir nanti Mbak Rahma Aulia. Jadi dalam materi teachers ini ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah describing good teacher. Saya akan membacakan PPT-nya terlebih dahulu. Most people can look back at their own school days and identify teachers they thought were good, but generally, they find it quite hard to say why certain teachers struck them as special. Perhaps it was because of their personality. Possibly, it was because they had interesting things to say. Maybe the reason was that they look as if they love their job, or perhaps their interest in their students' progress was compelling. One of the reasons that it is difficult to give general description of the good teacher is that different teachers are often successful in different ways. Some teachers are more extrovert or introvert than others. For example, and different teachers have different strengths and weakness. A lot will depend to and how students view individual teacher, and here again not all students will share the same opinion. Jadi dalam deskripsi guru yang baik di sini itu tergantung dari siswa yang mereka akan ajar, karena guru pada dasarnya itu cerminan dari diri sendiri dan jiwa seorang guru. Berarti ada dua komponen, yaitu jiwa diri sendiri dan komponen seorang guru yang nanti akan dibahas pada personality dari seorang guru. Seorang guru ini dijelaskan bahwa guru yang baik itu kalau mau dideskripsikan itu sulit, karena ada yang mendeskripsikan guru itu baik karena kepribadiannya, ada juga yang tertarik karena ucapan-ucapan yang diberikan guru kepada murid. Mungkin seorang murid tertarik pada guru karena sesuatu hal, ataupun guru itu dibilang baik karena pekerjaannya atau yang lain. Deskripsi seorang guru ini banyak yang mendeskripsikan, tetapi pada umumnya tergantung pada siswa yang mendeskripsikan makna dari guru terbaik ini. Ada yang bilang guru terbaik adalah guru yang seperti teman, ada yang guru yang terbaik itu guru yang bijaksana, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Poin kedua, di sini dikatakan mengajar atau pekerjaan dari seorang guru itu tidaklah mudah, but it is a necessary one and can be very rewarding when we see our student. Jadi pekerjaan ini memang tidak mudah, tetapi dibutuhkan supaya kita itu bisa mengangkat derajat ataupun memberikan ilmu kepada anak-anak murid kita. Jadi kita itu bisa menolong mereka untuk menghadapi masa depan yang sangat buruk seperti sekarang ini. Kita bisa membantu mereka. It is true that some lesson and student can be difficult and stressful at time. Ya mungkin kadang-kadang kalau mengajar itu emang membuat kita stres, tetapi ada enaknya kalau menjadi seorang guru kita bisa remember that at its best teaching can also be extremely enjoyable. Kita bisa menjadi enak seorang guru ketika kita bisa menikmati, kita bisa melihat murid kita itu menjadi sukses, murid kita itu menjadi seorang yang berhasil. Itu adalah nikmat dari seorang guru yang pada akhirnya. Jadi emang nggak terlalu enak jadi guru, tetapi ada sesuatu yang enak menjadi guru, yaitu seperti itu, bisa melihat student kita itu berhasil. Poin yang kedua, yang pertama tadi itu describing the good teacher. Poin yang kedua adalah who teachers in class. Dalam poin kedua ini ada 3 konten. Yang pertama personality, yang kedua adaptability, yang kedua teacher role. Yang pertama dikatakan teachers, like any other group of human being, have individual differences. However, one of the things perhaps that differences us from some other profession is that we become different people. Guru
itu manusia yang memiliki individual sama seperti yang lain, tetapi ada perbedaan, yang mana satu hal mungkin perbedaan di antara kita kalau beberapa ini dikatakan sebagai profesi, tetapi kita menjadi beda dari orang lain dalam berbagai cara. Yang terutama itu kita menjadi beda jika kita itu di kelas. Di kelas, guru itu mempunyai personality, adaptability, dan teacher roles. Kita bahas saja langsung ke personality dari seorang guru. Personality atau kepribadian dari seorang guru, saya bacakan PPT-nya lagi. Discussing teacher personality is difficult for two reasons. In the first place, there is no ideal teacher personality. Some teachers are effective because they are learned them life, while other percent they are quite authority. But the other problem, as the respondent seem to be saying to me in the comment above, is that students will not only to see a professional who has come to teach them, but also to glance the person as well. Effective teacher personality is plain between who we are really and who we are as teacher. In other words, teaching is much more than just being ourselves. However, some students want to see the real person. We have to be able to present a professional face to the student which they find both interesting and effective. Jadi dari kepribadian seorang guru ini menggambarkan bagaimana kita bersikap di dalam kelas. Yang pertama, ada sikap-sikap yang mana disukai dari seorang guru, apa yang harus dilakukan seorang. Jadi guru itu harus mempunyai sikap role model ataupun jadi panutan dari seorang murid. Kita itu harus bisa menjaga sikap, karena seorang guru ini bukan hanyalah profesi, tetapi bisa dikatakan sebagai kehidupan. Karena dari seorang guru itu ada dua komponen. Yang pertama itu dari diri sendiri, dan yang kedua dari seorang guru. Jadi di kelas kita dipanggil seorang guru, di rumah pun kita dipanggil seorang guru, karena guru itu bukan manusia biasa, ataupun ada perbedaan dari seorang manusia biasa. Guru itu di mana-mana tetap dipanggil guru, walaupun sudah di rumah ataupun di manapun. Jadi dari personality ini sangatlah berpengaruh kepada ketertarikan atau interesting dari student kita. Jadi kalau kita mempunyai personality atau kepribadian yang baik, kita bisa mengajar mereka dengan baik dan mau mengerti dan bisa mengambil kesempatan di dalam kelas yang bisa kita jadikan suatu senjata untuk bisa menarik mereka kepada kita. Itu adalah salah satu cara untuk membuat mereka itu menjadi mengerti bahwa guru itu seperti ini. Kita itu tahu guru itu punya kepribadian, nggak asal saya mau jadi guru, menjadi guru nggak bisa. Kepribadian seperti itu. Jadi pada intinya guru adalah guru, di kelas guru, di rumah guru. Yang kedua ada adaptability, ada adaptasi di kelas. Jadi adaptasi di kelas ini itu juga sangat penting bagi seorang guru. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran kita di kelas, bagaimana kita bisa mengatur atau memanage siswa-siswa yang agak nakal, agak yang membosankan ataupun aktif. Kita itu bisa mengatur mereka semua dengan adaptasi yang kita punya ini. Jadi adaptasi ini yang poin terpenting dari adaptasi adalah kita harus bisa mengambil kesempatan dalam semua suasana. Contoh, kita itu dalam suasana di kelas yang punya murid-murid, mungkin dia itu suka bernyanyi, tiap hari pukul-pukul meja buat alat musik terbaru dari gendang itu pakai meja. Terus murid-murid itu suka bernyanyi di kelas karena pukul-pukul meja. Kita bisa mengambil peluang dari situ, kita bisa mengarahkan mereka untuk bernyanyi sambil belajar. Jadi seperti itu. Jadi pada adaptasi ini merumus ke bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dalam bagaimana siswa itu dari kenal-kenalan mereka. Jadi kita itu bisa mengambil kesempatan untuk menjadikan keuntungan bagi kita mengajar. Yang ketiga adalah teacher rules.
teacher role. Jadi di sini ada beberapa part of the good teacher art is the ability to adopt a number of different roles in the class depend on what the student are doing. Yang pertama adalah control, prompters, assessor, dan research. Jadi teacher role atau peraturan guru di sini itu bisa menggambarkan kalau guru ini harus bisa mengatur. Pertama, teacher role di sini juga guru itu harus bisa menjadi research atau dimaksudkan sebagai consultant ataupun sebagai tutor ataupun yang lain. Guru itu harus bisa mengisi kekurangan dalam siswa. Kita itu harus bisa mengisi apa yang kurang dalam siswa. Kalau siswa sedang membutuhkan ini, kita harus bisa menjadi sumber mereka untuk belajar. Kita juga harus bisa menjadi konsultan mereka apabila mereka itu dalam masalah. Mungkin mereka tidak mood dalam belajar karena memiliki masalah. Kita bisa memberikan solusi ataupun yang bisa menanyai mereka. Dan kita juga bisa menolong mereka atau sebagai assessor untuk mengevaluasi performa yang mereka miliki. Kita itu bisa mengatur dan memberikan arah bagaimana sih kamu harus kamu itu harus seperti ini, kamu saya arahkan seperti ini. Jadi guru itu harus seperti itu. Dan materi selanjutnya adalah raport, yang hal ini akan dijelaskan sama Mbak Susila Yunia. Terima kasih. The next material is rapport. Rapport is a significant feature in the intrinsic motivation of students. Will depend on their perception of what the teacher thinks of them and how they are treated. It is no surprise, therefore, to find that many people look for when they observe other people's lesson. It is evidence of good rapport between the teacher and the students and their class. Rapport means, in essence, the relationship that the student have with the teacher. Rapport means, in essence, the relationship that the student have with the teacher. In the best lesson, you will always see a positive, enjoyable, and respectful relationship. Rapport is established in a part when students become aware of our material and our professionalism, but it also occurs as a result of the way we listen and treat the student in classroom. Jadi di sini maksudnya rapport itu sebagai hasil dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh murid dan kemudian dinilai oleh sang guru, seperti itu. Tapi di sini sang guru juga harus memberikan keprofesionalitas dia dalam memberikan nilai. Kemudian description of the contents. Yang pertama ada recognizing students. Di sini kita mempelajari bahwa seorang murid pasti ingin tahu dan ingin dikenal oleh sang guru. Jadi mereka itu lebih suka kalau sang guru tahu siapa dia, apa karakter dia. Dan dari sebuah hubungan itu, sang guru juga bisa menilai siapa sih murid saya, siapa sih dia, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kehidupan dia di kelas, bagaimana dan berapa umurnya. Di situ bisa membangun sebuah hubungan yang akan memudahkan si guru dalam memberi rapot kepada sang murid yang bisa dinilai dari mungkin keterampilan atau yang lainnya. Kemudian ada listening to student. Untuk siapapun muridnya, pasti dia ingin didengar oleh gurunya itu. Dan dari situ, itu juga bisa mempengaruhi dalam proses belajar. We need to listen properly to students in lessons too, and we need to show that we are interested in what they have to say. Of course, no one can force us to be genuinely
interested in absolutely everything and everyone, but it is part of a teacher's professional personality that we should be able to convince students that we are listening to what they say with every sign of attention. Kita harus mendengarkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan. Kita harus menanggapinya dengan baik. Tidak bisa kita mengabaikan saja apa yang sudah mereka sampaikan, dan mereka akan kemudian, kalau mereka diabaikan begitu saja, mungkin akan menimbulkan sakit hati yang bisa mempengaruhi dalam belajar. Mereka jadi bermalasan dalam belajar, mereka bermalasan untuk mendengarkan juga, dan mereka akan malas untuk berpendapat. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah respecting to students. Oke, dalam hal respect ini sangat diperlukan dalam membuat rapat yang bagus. Mungkin contoh saja, in speaking activities, some students want to be corrected the moment they make any mistake. Mereka ingin dibenarkan kalau mereka membuat kesalahan dalam kegiatan speaking. In other words, just as students have different learning styles and intelligence, so too they have different preferences when it comes to being corrected. Jadi entah itu semuanya, baik itu murid yang pintar, yang kurang pintar, maupun yang cukup pintar, mereka juga butuh untuk diberikan respect dari guru. Respect is vital too when we deal with any kind of problem behavior. Jadi mungkin kalau misalnya ada suatu problem, ada suatu masalah yang ada pada murid itu, mungkin dia kurang mengerti, atau mungkin kita harus menyelesaikan problem itu. Misal dia kurang mengerti di bagian ini, mungkin kalau kita belum bisa memberikan respect tersebut, mungkin kita bisa meminta temannya untuk mengajarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah being even-handed. Most teachers have some students that they like more and others. For example, we all tend to react well to those who take part, are cheerful, cooperative, take responsibility for their own learning, and do what we ask of them without complaint. But sometimes we are less enthusiastic about those who are less forthcoming and who find learner autonomy, for example, more of challenge. Ya, semuanya kadang murid ada yang berbeda-beda. Ada yang mereka sangat antusias dari apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita tanyakan kepada mereka, dan mereka menjawabnya kembali. Tapi kemudian ada juga murid yang tidak merasa demikian. Mereka merasa, aku tidak mengerti, aku tidak paham apa yang dibicarakan oleh sang guru, aku ingin bertanya tapi aku malu, dan lain sebagainya. Students will generally respect teachers who show impartiality and who do their best to reach all the students in a group, rather than just concentrating on the ones who always put their hands up. The reason that some students are not forthcoming may be many, varied, ranging from shyness to their cultural or family background. Jadi semua murid itu lebih suka kepada guru yang fokus kepada semua muridnya, tidak hanya fokus kepada satu atau beberapa siswa yang mengangkat jari mereka, mungkin menjawab pertanyaan dari guru, aktif dalam kelas. Murid tidak menginginkan
seorang guru yang hanya fokus kepada mereka yang mengangkat tangan tersebut. Semua murid ingin guru fokus ke semua murid, tidak ada yang dibedakan. Dan dalam semua tadi empat konten tadi itu bisa membangun hubungan antara guru dan murid yang menjadikan rapat menjadi lebih baik, entah itu dalam keterampilan, skill, dan lain sebagainya. Next is teacher task. Teaching doesn't just involve the relationship we have with student, of course. As professional, we are also as the perform certain tasks. Selanjutnya itu tugas dari guru. Mengajar tidak hanya melibatkan hubungan kita dengan siswanya. Jadi kita sebagai guru yang profesional juga harus meminta untuk melakukan tugas tertentu. Terus the first is preparation. Effective teaching are well prepared. Part of this preparation reside in the knowledge they have of their subject and the skill of teaching, something we will discuss. But another feature of being well prepared is having thought in advance of what we are going to do in our lesson as we walk toward our classroom. In other words, we need to have some idea of what the students are going to achieve in the lesson. We should have some learning outcome in our head. Bagian yang pertama itu persiapan. Jadi guru yang efektif itu harus mempunyai persiapan yang baik. Persiapan ini terletak pada pengetahuan yang guru miliki tentang mata pelajaran dan keterampilan mengajar dan sesuatu yang akan didiskusikan. Ciri dari persiapan yang baik itu memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan dalam pelajaran kita. Next is keeping records. It works as a way of looking back at what we have done in order to decide what to do next. And if we keep a record of how well things have gone, what has been more or less successful, we will begin to come to conclusion about what works and what doesn't. It is important for professional teacher to try to evaluate how successful an activity has been in terms of student engagement and learning outcome. Yang kedua itu menyimpan catatan. Ini berfungsi sebagai cara untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan untuk memutuskan apa yang akan kita lanjutkan selanjutnya. Ini juga baik untuk guru karena dari situ kita dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang berhasil dan atau yang tidak berhasil. Yang ketiga, next is being reliable. Professional teacher are reliable about things like timekeeping and work home. Yang ketiga, dapat diandalkan. Jadi guru yang profesional itu dapat diandalkan dengan beberapa hal seperti ketepatan waktu dan dalam memberikan pekerjaan rumah. Next is teaching skill. We interact with our students are vital components in successful teaching, as are the tasks which we are obliged to undertake. But this will not make us effective teacher unless we process certain teacher skill. Jadi di sini tuh keterampilan dari seorang guru selain berinteraksi dengan siswa juga merupakan komponen penting dalam pengajaran yang sukses, seperti tugas yang wajib dilakukan seorang guru. Tetapi guru juga harus efektif dalam keterampilan tertentu. Yang pertama, the first is managing classes. Effective teacher
see classroom management as a separate aspect of their skill. We will know how to put students into groups or when to start and finish an activity. We will have worked out what kind of interaction to give and what order to do things in. We will have decided whether students should work in groups, in pairs, or as a whole class. We will have considered whether we want to move them around the class or move the chair into a different sitting pattern. Jadi dari keterampilan yang pertama itu mengelola kelas. Guru yang efektif melihat manajemen kelas itu sebagai aspek terpisah dari keterampilan mereka. Bagaimana seorang guru mengelompokkan siswa, terus memulai atau menyelesaikan sesuatu kegiatan, serta menyusun instruksi seperti apa yang akan diberikan dan dengan urutan yang seperti apa. Terus guru juga memutuskan apakah siswa harus bekerja dengan kelompok, berpasangan, atau seluruh kelas. Next is matching tasks and groups. Students will run more successfully if they enjoy the activities they are involved in and are interested or stimulated by the topics we or they bring into the classroom. Many teachers have the unsettling experience of using an activity with, say, 2 or 3 groups and having considered success only the find that it's completely failed in the next class. There could be many reasons for this, including the student, the time of the day, a mismatch between the task and the level, or just the fact that the group weren't in the mood. However, what such experience really suggests is that we need to think carefully about matching activity and topics to the different groups we teach. Di sini bagian mencocokkan tugas dan kelompok. Siswa belajar lebih berhasil jika mereka menikmati kegiatan yang mereka ikuti dan tertarik atau dirangsang oleh topik yang guru bawa di dalam kelas. Banyak dari pengalaman guru yang merasakan dalam menggunakan sesuatu kegiatan dengan katakanlah 2 atau 3 kelompok hanya berhasil untuk menemukan bahwa kegiatan itu benar-benar gagal atau benar-benar gagal di kelas berikutnya. Ini juga terjadi karena banyak alasan seperti siswa yang tidak mood, terus waktu, terus yang ketidakcocokan antara tugas dan level dari fakta yang ada di dalam grup yang sedang dipelajari. Next is variety. Good teacher very active and topic over a period of time. Much of the value of an activity, in other words, reside in the freshness, but even where we use the same activity type for some reason, it is important to try to ensure that learner roles are not always the same. If we ask a lot of group discussion, for example, we want to be sure that the same student isn't always given the role of taking notes, rather than actually participating in the discussion themselves. Variety work within lesson too. It is not just children who can become bored by doing the same thing all the time. However, we make a different kind of activity, such as role play, last for longer than this, where we are using a course book for a long part of the time. It is advisable to vary the ways in which we use certainly repetitive activity type. Di bagian variasi ini, guru yang baik itu dapat memvariasikan aktivitas dan topik selama periode waktu pembelajaran. Dengan kata lain, besar dari nilai suatu kegiatan terletak pada kesegaran
Meskipun kita menggunakan jenis kegiatan yang sama untuk beberapa alasan, penting untuk mencoba memastikan bahwa peran peserta didik tidak selalu sama. Jika menggunakan banyak diskusi kelompok, misalnya memastikan bahwa siswa yang sama tidak selalu diberi peran untuk mencatat daripada berpartisipasi dalam diskusi itu sendiri. Variasi juga bekerja dalam pelajaran, namun guru mungkin membuat jenis aktivitas yang berbeda seperti permainan peran dan yang berlangsung cukup lama. Terus selanjutnya next is destination. When we take learning activities into the classroom, we need to persuade our students of their usefulness. Good activities should have some kind of destination or learning outcome, and it is the job of the teacher to make this destination apparent. Of course, some activity, such as a discussion, don't have a fixed end. Nevertheless, it will be helpful if we can make sure the student leave the class with some strongly result. That is very way summing up. Our feedback session at the end discussion, for example, is so valuable. Di poin yang tujuan ini, ketika seorang guru membawa kegiatan belajar ke dalam kelas, seorang guru itu harus yakin bahwa siswa kita tentang bahwa apa yang dibawa itu berguna bagi siswanya. Kegiatan yang harus dimiliki bertujuan atau hasil belajar dan tugas guru untuk membuat tujuan itu terlihat. Beberapa aktivitas seperti diskusi tidak memiliki akhir yang pasti. Namun demikian akan sangat membantu jika dapat memastikan bahwa siswa meninggalkan kelas dengan hasil yang nyata. Ini sebabnya seorang guru harus membuat ringkasan atau sesi umpan balik di akhir diskusi, bisa agar pembelajaran lebih berharga. Okay, thank you. And the next matter is teacher knowledge. Selain keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik antara guru dan murid, guru juga perlu mengetahui banyak tentang subjek yang akan mereka ajarkan. Mereka juga perlu mengetahui peralatan apa yang tersedia di sekolah dan cara menggunakannya. The next is the contents of teacher knowledge. The first is the language system. Sistem bahasa. Guru perlu mengetahui cara kerja bahasa, artinya memiliki ilmu tentang sistem tata bahasa dan pemahaman sistem leksikal, seperti bagaimana kata-kata berubah bentuknya bergantung pada fungsi tata bahasanya dan bagaimana mereka dikelompokkan menjadi frasa. Mereka perlu mewaspadai fitur pengucapan seperti bunyi, tekanan, dan intonasi. The next is material and research. Untuk menemukan setidaknya satu tata bahasa referensi yang baik di tingkat yang sesuai atau bisa mengarahkan mereka ke perpustakaan. Artinya, guru bisa mengarahkan murid untuk mereka bisa mencari sumber-sumber dari perpustakaan ataupun dari web tempat mereka menemukan hal-hal yang mereka butuhkan. And the next is classroom equipment atau perlengkapan ruang kelas. Siswa akan berharap bahwa guru harus tahu cara menggunakan peralatan yang mereka pilih untuk digunakan. Peralatan adalah bagian utama dari pelatihan guru modern. Sebagai guru, kita perlu melakukan segala yang kita bisa untuk mengikuti perubahan teknologi dalam sumber daya pendidikan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan teknologi mendorong keputusan kita mengajar dan belajar. Sebaliknya, kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai dan baru kemudian lihat teknik dan teknologi apa yang membantu mereka melakukan apa yang akan mereka pelajari. And the next is keeping up to date atau menjaga agar kita tetap up to date. Guru perlu tahu bagaimana menggunakan berbagai aktivitas di kelas, seperti bagaimana cara mengajar di kelas agar murid-murid tidak bosan. Mereka juga perlu tahu mencari cara baru dalam melakukan sesuatu. And
And the last is art of science. Apa mengajar bahasa itu seni atau itu sains? Mengajar bahasa adalah seni dan sains. Memahami sistem bahasa dan menemukan cara terbaik untuk menjelaskannya adalah semacam upaya ilmiah. Khususnya ketika kita terus meneliti perubahan dan evaluasi. Dengan cara yang sama. Mengajar juga merupakan seni. Ini bekerja ketika hubungan yang dibuat antara guru dan siswa dan antara siswa dalam satu kelompok adalah baik. Jika kita sudah berhasil menjalin hubungan yang baik dengan kelompok ataupun guru dengan murid, semuanya akan mudah dilakukan dan hampir semuanya itu pasti akan tercapai. Terima kasih.